Baik, ketemu lagi di kuliah daring kita yang ketujuh, kuliah ketujuh Intermediary Business Management, yaitu mengenai intermediary business management di bidang produksi atau operasi. Sebelum mengikuti video ini, please di subscribe agar bisa mendukung channel ini lebih baik lagi dalam mendukung pendidikan di Indonesia. Produsen dan konsumen. Kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh suatu negara tidak lepas dari peran konsumen dan peran produsen, karena kedua pihak tersebut saling berhubungan satu sama yang lainnya. Konsumen atau rumah tangga konsumsi menyediakan faktor-faktor produksi seperti alam, tenaga kerja, modal, dan entrepreneur yang ditunjukkan kepada produsen. Sedangkan produsen atau rumah tangga produksi meminta faktor produksi tersebut untuk dikombinasikan sehingga menghasilkan produk, yaitu barang atau jasa. Berikut ini adalah diagram atau siklus yang menggambarkan interaksi antara pelaku ekonomi rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen. Diagram siklus perekonomian. Gambar tersebut menggambarkan arus perputaran faktor produksi kepada barang dan jasa serta uang antara rumah tangga konsumsi dengan perusahaan. Selanjutnya sebagai berikut penjelasannya. Penjelasan diagram siklus perekonomian. Dari diagram terlihat bahwa rumah tangga konsumen atau RTK adalah sebagai pemilik faktor-faktor produksi berupa alam, tenaga kerja, modal, dan entrepreneurship. Penawaran faktor produksi oleh rumah tangga ini akan bertemu dengan permintaan faktor produksi oleh perusahaan. Interaksi ini terjadi di pasar faktor produksi. Sedangkan di pasar barang terjadi interaksi antara perusahaan sebagai penghasil barang dan jasa dengan konsumen sebagai pengguna barang dan jasa, sehingga terjadi hubungan yang saling menguntungkan satu dengan yang lainnya. Diagram ini juga terlihat arus aliran uang dari dan ke masing-masing rumah tangga. Rumah tangga konsumen menerima sewa atau rent untuk faktor produksi alam, upah untuk faktor produksi tenaga kerja, interest untuk faktor produksi modal, dan profit untuk faktor produksi entrepreneur. Perusahaan menerima uang pembayaran atas barang dan jasa hasil produksi yang dibeli konsumen. Pengertian produksi. Produksi adalah suatu kegiatan untuk menciptakan atau menambah nilai guna suatu barang atau produk, baik itu berupa barang maupun jasa, agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Secara etimologis, kata produksi berasal dari bahasa Inggris, yaitu to produce, yang memiliki arti menghasilkan. Jadi, kata produksi dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang menghasilkan atau menambah nilai suatu barang atau jasa melalui proses tertentu. Masih keterkaitan dengan pengertian produksi. Semua produk, baik itu barang atau jasa, yang dikonsumsi oleh masyarakat berawal dari proses produksi. Setelah proses produksi, produk tersebut didistribusikan sehingga produk yang dihasilkan tersebut sampai di tangan masyarakat untuk dikonsumsi. Nah, pendistrian melalui mekanisme perantara pemasaran atau distributor, agen, grosir, pengecer, dan lain-lain. Oleh karena itu, produksi tidak dapat dipisahkan dengan kegiatan pemasaran karena sangat berkaitan erat.
Perkembangan lingkungan industri. Perkembangan lingkungan industri yang dinamis pada era global seperti sekarang ini menjadi pemicu bagi banyak organisasi perusahaan untuk menggali potensi yang dimiliki serta mengidentifikasi faktor kunci sukses untuk unggul dalam persaingan yang semakin kompetitif. Teknologi yang juga berkembang pesat harus menjadi sebuah kekuatan untuk diterapkan dalam iklim persaingan. Usaha-usaha yang dilakukan pada akhirnya diarahkan untuk memberi produk terbaik kepada konsumen. Masih dalam perkembangan lingkungan industri, produk yang ditawarkan perusahaan kepada konsumen dalam pengertian manajemen produksi dan operasi adalah kombinasi produk barang dan jasa. Industri manufaktur tidak akan dapat bersaing apabila produk yang ditawarkan murni hanya barang. Sebaliknya, perusahaan jasa tidak dapat bersaing apabila produk yang ditawarkan hanya murni pelayanan, sehingga mereka bisa berkolaborasi. Keberhasilan perusahaan dalam memberikan produk terbaik kepada konsumen meliputi kombinasi di antara kedua, yaitu barang dan jasa dalam porsi masing-masing yang ideal menurut perusahaan. Produk untuk konsumen, mulai dari mengidentifikasi selera konsumen sampai dengan mengupayakan seluruh kebutuhan input dari pemasok untuk proses produksi dan distribusi. Hasil produk ke tangan konsumen mendistribusikan produk tersebut sesuai dengan selera konsumen. Setiap perusahaan berusaha secara optimal untuk menggunakan seluruh aset dan kemampuan yang dimiliki untuk memberikan value terhadap harapan konsumen. Implementasi upaya ini tentunya menimbulkan konsekuensi biaya yang berbeda di setiap perusahaan, termasuk para pesaingnya. Untuk dapat menawarkan produk yang menarik dengan tingkat harga yang bersaing, setiap perusahaan harus berusaha menekan atau mereduksi seluruh biaya tanpa mengurangi kualitas produk maupun standar yang sudah ditetapkan. Kita masuk ke dalam supply chain management. Salah satu upaya untuk mereduksi biaya tersebut adalah melalui optimalisasi distribusi material dari pemasok, aliran material dalam proses produksi, sampai dengan distribusi produk ke tangan konsumen. Distribusi yang optimal dalam hal ini dapat dicapai melalui penerapan konsep supply chain management. Apa itu supply chain management? Definisi supply chain management. Pengertian supply chain management atau yang dikenal dengan SCM menurut beberapa ahli antara lain, supply chain management menurut Kopra and Mendel 2004 adalah sebuah supply chain management yang terdiri dari pelibatan setiap mata rantai persediaan, baik itu secara langsung maupun tidak langsung, untuk memenuhi permintaan pelanggan. Supply chain management adalah koordinasi yang semua aktivitas supply pada suatu organisasi dari supplier dan partner ke konsumennya. Sedangkan menurut Kalakota 2001, supply chain management merupakan sebuah payung proses di mana produk diciptakan dan disampaikan kepada konsumen. Komponen dari supply chain management menurut Turban 2004 terdiri dari 3 komponen utama, yaitu upstream supply chain, kedua internal supply chain, dan ketiga downstream supply chain. Seperti tergambar dalam gambar di bawah ini, yaitu basic supply chain atau supply chain pada dasarnya.
yang terdiri dari upstream supply chain, internal supply chain yaitu sourcing, delivery, dan downstream supply chain. Upstream supply chain yaitu bagian upstream atau hulu supply chain, meliputi aktivitas dari suatu perusahaan manufacturing dengan para penyalurnya, seperti manufacturers, assemblers, atau kedua-duanya, dan koneksi mereka kepada para penyalur mereka, yaitu para penyalur second tier. Internal supply chain. Bagian dari internal supply chain meliputi semua proses atau in-house yang digunakan dalam mentransformasikan masukan dari para penyalur ke dalam keluaran organisasi itu. Hal ini meluas dari waktu masukan ke dalam organisasi. Di dalam internal supply chain, perhatian yang utama adalah manajemen produksi, pabrikasi, dan pengendalian persediaan atau SQM. Downstream supply chain. Downstream supply chain atau downstream atau hilir supply chain meliputi semua aktivitas yang melibatkan pengiriman produk kepada pelanggan akhir atau konsumen akhir. Di dalam downstream supply chain, perhatian diarahkan pada distribusi, pergudangan, transportasi, dan after sales service. Proses supply chain management. Proses supply chain management merupakan proses di mana produk dari bahan mentah, produk setengah jadi, dan produk jadi diperoleh, diubah, dan dijual melalui fasilitas-fasilitas yang terhubung oleh mata rantai sepanjang arus produk dan material. Berikut ini adalah siklus dari supply chain management, yaitu supply chain planning. First of all, supplier to product flow to manufacture, and product flow to distribution, and then product flow to retails, finally product flow to customer with payment process. Ini adalah salah satu pandangan dari proses of supply chain management. Pemain utama Supply Chain Management atau SCM. Menurut Indrajit dan Joko Pranoto 2003, dalam supply chain ada beberapa pemain-pemain utama yang merupakan perusahaan-perusahaan yang mempunyai kepentingan di dalam arus barang, yaitu para pemain itu adalah sebagai berikut, yaitu pertama supplier, kedua adalah manufacturers, distributions, retails, and customer. Masih terkait dari pemain-pemain utama dalam supply chain management. The first chain atau chain pertama, rantai pertama, yaitu raw material to supplier. Jaringan bermula dari sini, yang merupakan sumber yang menyediakan bahan utama di mana mata rantai penyaluran barang akan dimulai. Bahan pertama ini bisa dalam bentuk bahan baku, bahan mentah, bahan penolong, bahan dagangan, sub-assembly, suku cadang, dan sebagainya. Sumber pertama ini dinamakan supplier. Dalam arti yang murni, ini termasuk juga dalam supplier atau sub-supplier. Inilah mata rantai yang pertama dalam supply chain management.
Mata rantai selanjutnya yaitu supplier to manufacturers. Rantai pertama dihubungkan dengan rantai kedua, yaitu manufacturers atau plants atau assemblers atau fabricator atau bentuk lain yang melakukan pekerjaan membuat, memfabrikasi, merakit, mengkonversi, ataupun menyelesaikan barang atau finishing. Hubungan dengan mata rantai pertama ini sudah mempunyai potensi untuk melakukan penghematan. Misalnya, inventory, bahan baku, bahan setengah jadi, dan bahan jadi yang berada di pihak supplier, manufacturers, dan tempat transit merupakan target untuk penghematan ini. Tidak jarang penghematan sebesar 40% sampai dengan 60%, bahkan lebih, dapat diperoleh dari inventory carrying cost di mata rantai ini. Penghematan ini dapat dengan menggunakan konsep supplier partnering. Mata rantai selanjutnya adalah supplier, flow to manufacturers, and flow to distribution. Barang yang sudah jadi yang dihasilkan oleh manufacturer sudah mulai harus disalurkan kepada pelanggan. Walaupun tersedia banyak penyaluran barang ke pelanggan, yang umumnya adalah melalui distributor, dan ini biasanya ditempuh sebagai sebagian besar oleh supply chain. Barang dari pabrik melalui gudangnya disalurkan ke gudang, distributor, atau wholesaler, atau pedagang besar dalam jumlah yang besar, dan pada waktunya nanti pedagang besar menyalurkan barang dalam jumlah yang lebih kecil kepada retailers atau pengecer. Mata rantai selanjutnya yaitu supplier, product flow to manufacturer, and then product flow distribution, finally product flow to retail. Pedagang besar biasanya mempunyai fasilitas gudang sendiri atau dapat juga menyewa dari pihak lain. Gudang ini digunakan untuk menimbun barang sebelum disalurkan lagi ke pihak pengecer. Nah, di sini adalah penghematan gudang dari perusahaan. Jadi perusahaan tidak perlu membayar sewa gudang untuk menempatkan barang-barang jadi yang sudah didistribusikan ke agen-agen atau ke retail-retail. Selanjutnya, kita masuk ke dalam penggerak supply chain management. Supply chain management memiliki penggerak yang sangat berpengaruh terhadap performa supply chain itu sendiri. Menurut Kopra and Mendel 2004, penggerak supply chain adalah sebagai berikut, yaitu inventory atau inventaris, transportation atau transportasi, facility atau fasilitas, dan information atau informasi. Inventory adalah semua bahan mentah dalam proses dan barang-barang yang telah diselesaikan. Inventory merupakan salah satu penggerak supply chain yang sangat penting karena perubahan kebijakan inventory dapat mengubah secara drastis tingkat responsivitas dan efisiensi supply chain. Selanjutnya, transportation atau transportasi adalah memindahkan inventory dari titik ke titik dalam supply chain. Pemilihan transportasi juga mempunyai dampak yang besar dalam tingkat responsivitas dan efisiensi supply chain. Selanjutnya adalah facility atau fasilitas, adalah tempat-tempat di mana jaringan supply chain atau inventory disimpan, dirakit atau diproduksi. Penentuan fasilitas mempunyai dampak yang sangat besar dalam tingkat responsivitas dan efisiensi supply chain.
Terakhir adalah information atau informasi yang terdiri dari data dan analisis berkaitan dengan inventory, transportasi, fasilitas, dan pelanggan di seluruh supply chain. Informasi memberikan kesempatan kepada pihak manajemen untuk membuat supply chain lebih responsif dan efisien. Informasi secara potensial menjadi penggerak terbesar supply chain. Nah, pengelolaan informasi salah satunya pada saat ini yang sedang berkembang adalah digitalisasi. The Motivation for Today dari Mark Zuckerberg, CEO Facebook. Orang yang sukses adalah orang yang selalu menciptakan hal-hal yang baru, serta mencari cara untuk membuat peningkatannya. Sampai di sini dulu kuliah kita pada hari ini. Semoga bermanfaat buat kita semua. Keep safe and keep stay at home. Maju terus pendidikan Indonesia dan salam sukses selalu. Terima kasih untuk semua yang sudah menonton video ini. Please like, share, and comment. Dan jangan lupa untuk diklik tombol subscribe-nya dan bunyikan loncengnya agar channel kita dapat berkembang lagi dan dalam mendukung pendidikan di Indonesia. Terima kasih.